teman-teman, perkenalkan nama saya JP Gonzales Sombing. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bentuk dan prosedur komposisi pada masa penggunaannya. Yang pertama itu dalam sejarah musik periode romantik, impresionisme, modern dari segi kronologi, basis skala, basis harmonis, dan kemudian ada basis ritmis dan bentuknya. Langsung saja, check it out. Yang pertama itu adalah periode romantisisme. Kita ambil. Nah, kronologinya itu terjadi pada tahun 1800 sampai 1900. Nah, basis skalanya itu adalah tonalitas, di mana tonalitasnya terdapat kromatisisme yang meningkat. Apa itu kromatisisme? Itu adalah teknik komposisi yang menyelingi nada diatonik primer atau bisa diatonik, bisa dikatakan diatonik utama, dan akord dengan nada lain dari tangga nada kromatik. Kemudian yaitu ada harmonis, di mana basis harmonis ini bisa dikatakan trisuara di periode ini. Bisa dikatakan trisuara ini seperti triad ya, bahasa lainnya dari trisuara itu ada triad. Apa itu triad? Triad adalah 3 nada yang berjarak masing-masing terts di atas suatu nada alas. Nah, kemudian ada basis ritmis, di mana basis ritmis ini terdapat duple. Kita bisa hitung dari 2/2 atau 2/4 itu termasuk basis ritmis duple. Yang kalau triple itu 3/2, 3/3, dan 3/4. Kemudian basis ritmis menggunakan ritme-ritme yang lebih bebas, dan bentuknya itu seperti konserto klasik ya, penambahan suara-suara voices pada simfoni. Kemudian contohnya itu ada di karya seperti Divertimento Art Song. Kemudian ada perlakuan siklis sonata allegro. Kita perlu tahu sonata allegro ini, allegro adalah tempo yang cepat ya. Baru ada etude, variasi bebas, suite modern, drama musik atau leitmotiv, terus ada sonata satu bagian, musik program atau bisa dikatakan bentuk bebas, lalu puisi simfonik. Nah, kedua yaitu periode impresionisme. Itu kronologinya terjadi pada tahun 1880 sampai 1918. Basis skalanya itu ada 3. Yang pertama itu ada tonalitas, yaitu aspek musik yang meliputi nada, tanda birama, tanda diam, dan ornamen lainnya yang dikelilingi sebuah nada tonik yang menjadi nada tumpunya. Kemudian yang kedua itu adalah modalitas, yaitu suatu sistem musikal yang didasari oleh penggunaan modus sebagai pembeda dari tonalitas. Dan ketiga itu adalah skala-skala eksotik, di mana kita tahu eksotik ini berarti nada-nada yang asing di luar dari teori nada-nada pada umumnya. Basis harmonisnya itu menggunakan trisuara. Sudah ada akord 7, akord 11, kemudian ada akord-akord whole tone dan progresi yang bebas. Nah, gimana dengan basis ritmisnya? Nah, basis ritmisnya ini menggunakan sama yang seperti di periode kromatis tadi ya. Ada duple, triple, lalu ada pola-pola ritmis yang bebas. Nah, bentuknya itu bisa kita tahu menghindari bentuk-bentuk imitasi atau peniruan, menjadi kontrapuntis. Itu nama dari instrumen musik sejenis ukulele ya. Nah, kemudian ada bentuk-bentuk yang bebas, lalu ada modifikasi bentuk-bentuk tradisional di dalamnya. Nah, yang terakhir, periode musik baru atau bisa dikenal periode musik modern ya. Itu kronologinya di tahun 1950, di mana basis skalanya itu duo decouple atau teknik 12 nada. Itu yang bebas. Kemudian ada mikrotonal, yaitu penggunaan dalam musik nada mikro interval yang lebih kecil dari seminada atau bisa disebut interval mikro. Kemudian ada melodi sebagai variasi ketinggian, bisa dibilang pitch ya. Dalam irama itu namanya time. Kemudian ada kontinum ketinggian. Nah, gimana dengan basis harmonisnya? Basis harmonisnya itu terbagi atas beberapa. Yang pertama itu ada clusters. Nah, di mana cluster ini adalah akord yang terdiri dari setidaknya 3 not yang berdekatan dalam suatu skala yang kemudian secara bersamaan dibunyikan. Misalnya C, cis, D, dis, itu dibunyikan secara bersamaan. Yang kedua adalah mikropolifoni, yang itu yang mengacu pada teknik komposisi polifonik di mana jumlah suara yang dimainkan secara independen atau kontrapuntal dan terdengar pada saat yang sama meningkat secara signifikan. Nah, yang ketiga itu adalah bunyi-bunyi baru. Nah, kita perlu tahu di modern ini banyak bunyi-bunyi yang beda dari zamannya. Banyak bunyi yang baru kita temui nanti. Kemudian harmoni vertikal non fungsional.
Nah, yang selanjutnya itu ada sound mesh, di mana itu sound mesh ini bisa kita katakan massa suara. Adalah hasil dari teknik komposisi di mana pentingnya nada individu diminimalkan dalam preferensi untuk tekstur, timbre, dan dinamika. Kemudian ada tekstur, lalu ada kekuatan suara yang evokatif. Nah, bagaimana dengan basi ritmisnya di zaman ini? Di zaman musik modern ini, basi ritmisnya itu bebas, kompleks, terfragmentasi, dan pola-pola mikrorimetik. Kemudian ada notasi proportionate. Lalu bentuknya gimana? Bentuknya di zaman ini ada musik elektronik. Contoh musik elektronik adalah keyboard ya. Itu sudah terlihat di zaman ini. Kemudian bentuk sebagai prosesnya itu lebih berbeda. Ada kontinumnya bebas, indeterminasinya bebas juga. Musik meminimalkan. Lalu ada bentuk-bentuk modular multimedia. Notasi-notasi baru banyak kita temui di sini. Lalu bentuk-bentuk sesionalnya lebih terbuka, lebih lebar, lebih luas di zaman musik modern ini. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai 3 periode, dari periode romantisisme, impresionisme, dan modern, dari segi kronologi, basis skala, basis harmonis, lalu basis ritmis dan bentuknya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Bye. Di video kali ini juga kita akan membahas salah satu karya dari komposisi yang sangat mantap lah bisa dikatakan, di mana saya akan menjelaskan ciri khas dari musik ini dan gaya musik khas dari komposer yang satu ini. Langsung saja check it out. Nah, pasti teman-teman semuanya bertanya, siapa sih komposer yang akan kita bahas dan karyanya apa yang akan kita bahas kali ini? Jadi komposernya itu bernama Joseph Moritz Ravel, di mana kita akan membahas karyanya yang bernama La Valse. Nah, di mana dia adalah seorang komposer dan juga pianis dan juga konduktor berkebangsaan Prancis. Nah, kita panggil dia Ravel ya. Jadi Ravel ini lahir pada 7 Maret 1875 dan wafat pada tahun 1937. Ravel ini dikenal sebagai tokoh era impresionisme. Nah, jadi sudah saya jelaskan mengenai zaman impresionisme itu, kronologinya, basis skala, basis harmonis, basis ritmis, dan bentuknya. Seperti pendahulunya yaitu Claude Debussy. Ravel dianggap sebagai seorang komposer Prancis terbaik di era 1920-an dan 1930-an. Nah, kita langsung masuk saja dari karyanya La Valse ini, karya dari Ravel. Karya ini dimainkan oleh piano solo di mana Ravel menggabungkan sifat-sifat dari era barok. Nah, ini yang unik. Dia menggabungkan sifat-sifat era barok, neoklasik, dan jazz. Nah, kemudian genre musik ini dikatakan adalah genre musik dengan karya yaitu waltz. Pasti kita kalau melihat ini gabungan barok, neoklasik, dan jazz menjadi genre musik yang menjadi waltz. Nah, itu sebuah penemuan yang sangat berharga ya kalau kita sebagai penilai ya. Dia bisa menciptakan musik waltz dari gabungan era barok, neoklasik, dan jazz. Di karyanya itu yang berjudul La Valse. Dan karena dia juga pelopor dari periode musik impresionisme, dia menggunakan skala-skala eksotik di mana nada-nada asing atau di luar dari teori-teori pada umumnya. Kalau kita nanti dengar La Valse ini seperti aneh saja mendengarnya. Maka itu bisa dikatakan dia menggunakan nada-nada yang asing, yang mungkin kalau ya orang-orang awam ya apa sih musik itu gitu. Tapi kalau kita sebagai pecinta musik, itu merupakan nilai yang sangat berharga menurut kita. Karena di karyanya itu terdapat nilai-nilai yang eksotik, nada-nada yang tidak ada pada umumnya. Dan juga dia menggunakan trisuara, akord-akord 7 terlihat di situ ya. Dan ada akord-akord whole tone dan progresi bebas. Dia menggunakan duple triple tadi. 2/4, 2/2, 3/2, oke. Dan menggunakan pola-pola ritmis bebas. Nah, teman-teman, kalau mau lanjut lagi lebih detail untuk karyanya ini, teman-teman bisa menonton La Valse. Nanti saya share linknya di kolom deskripsi. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bye.